Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Aldian Kurniawan dari Prodi Pendidikan Sosiologi Sosial membahas topik yang sangat penting, yaitu fenomena self-harm di kalangan remaja. Self-harm atau perilaku melukai diri sendiri adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian kita semua. Mari kita mulai dengan memahami apa itu self-harm. Tapi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang perilaku self-harm, saya akan menyampaikan video tentang video ini bisa membantu kita menambah pikiran kita tentang fenomena self-harm yang banyak ditemukan di kalangan pemuda Indonesia. Simak videonya sampai habis ya, agar kalian bisa memahami apa maksud dari poin utama yang ditayangkan oleh video yang saya Jadi langsung saja kalian. Tapi kita balik dulu deh. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita mau kenalan dulu apa itu self-harm. Beberapa orang berpikir self-harm cuma tentang menyakiti diri saja. Nggak salah, tapi self-harm sebenarnya lebih luas. Apa itu self-harm? Self-harm adalah apapun perilaku, jadi apa aja, yang ditujukan untuk melepaskan atau melegakan tekanan yang build up, yang tertahan di dalam. Atau pikiran atau perasaan yang bikin gak nyaman banget, itu dilepaskan dengan cara perilaku apapun yang dapat menyakiti diri. Walaupun perasaan nyaman dan lega sesaat dapat dimunculkan dari self-harm, tapi ini bisa menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Dan juga sangat mungkin masalah utamanya tuh nggak selesai. Sehingga dia akan berputar terus perilakunya yang memunculkan perasaan bersalah, mungkin malu, mungkin atau bahkan menghakimi diri. Apakah aku emang cuma caper? Akhirnya malah berputar, kayak siklus. Seseorang malu menghakimi diri itu kan bikin distress ya, itu bikin penderitaan. Bisa bikin self-harm, self-harm bikin malu, malu bikin self-harm, dan begitu seterusnya. Muter nih kayak lingkaran. Adalah baik untuk membantu remaja atau mungkin orang dewasa yang melakukan self-harm yang terjebak dalam self-harm untuk mendapatkan pertolongan profesional segera. Karena mungkin masalahnya perlu diselesaikan. Dan ketika saya bilang masalah, saya nggak bicara tentang putus cinta, saya nggak bicara tentang mencari kerja, tidak. Ada banyak masalah kompleks yang mungkin mendasari kenapa putus cinta membuat seseorang self-harm. Atau kenapa seseorang cari kerja maka dia self-harm. Bukan tentang putus cinta dan cari kerjanya, tapi masalah di belakangnya yang justru butuh diatasi. Apakah itu gangguan kejiwaan, apakah itu trauma berkepanjangan, apakah itu riwayat keluarga sosial budaya yang tidak mendukung, apapun itu, dan itu butuh dibantu. Oke, tadi kita bilang apapun perilaku, jadi apa aja perilakunya? Yang paling terkenal mungkin dalam bentuk cutting, menyakiti diri sendiri, membuat luka goresan bagi diri sendiri, atau mungkin burning, membakar, atau mungkin perilaku non-suicidal self-injury, yang tujuannya bukan untuk mengakhiri hidup, mungkin memukul, mungkin cedotin kepala, atau, dan ini banyak orang nggak tahu, high risk behavior. Kan definisinya gitu tadi ya, perilaku apapun yang mampu melegakan sesaat Semua menurut saya kita masuk ke pembahasan kita. Manusia tetap jalan ini dua bagi ada yang dengan ada juga yang melakukannya dengan emosi positif. Kita juga akan cara berbeda dengan yang melakukan emosinya konsumsi narkoba dan atau dengan cara menyakiti. Fenomena self-harm dan menunjukkan jika kita melihat pada masa sampai dengan episode yang berulang-ulang. Di Indonesia sendiri belum ditemukan angka kejadian secara spesifik,
mengenai perilaku ini. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penderita gangguan depresi pada beberapa kasus, menunjukkan perilaku self-harm. Beberapa tantangan menjadikan fenomena klinis ini menjadi sulit untuk ditentukan penyebab maupun cara menyembuhkannya. Muncul pertanyaan, kenapa sebagian remaja menyakiti dirinya seperti menyayat kulit, menggores, membakar sebagian area kulit, memukul diri sendiri, atau bahkan membenturkan kepalanya ke dinding. Jadi, sebenarnya apa sih perilaku self-harm itu? Para ahli merumuskan definisi terkait self-harm sebagai non-suicide self-injury yang ditandai dengan kecenderungan emosi yang tidak stabil, hubungan yang tidak bertahan lama, dan adanya perasaan kosong di dalam diri seorang individu. Self-harm merupakan masalah kesehatan yang banyak muncul dan memerlukan penanganan yang kuat. Hal senada juga sering kita temukan bahwa self-harm itu adalah perilaku yang disengaja dan secara sukarela menyakiti diri sendiri, namun tidak sampai membahayakan seperti halnya usaha bunuh diri. Jadi secara singkat, self-harm itu adalah tindakan sengaja melukai diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit, emosional, stres, atau perasaan negatif lainnya. Ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti memotong kulit, membakar diri, atau memukuli diri sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, kalau self-harm ini banyak terjadi di kalangan remaja. Untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini, kita akan membahas beberapa faktor penyebab, tanda-tanda yang harus diperhatikan, serta cara memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Self-harm seringkali menjadi cara bagi remaja untuk mengatasi perasaan yang mereka tidak dapat kendalikan. Faktor-faktor yang berkontribusi bisa sangat bervariasi, termasuk tekanan akademis, masalah keluarga, bullying, serta gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Penting bagi kita untuk tidak menghakimi mereka yang melakukan self-harm, tetapi mendengarkan dan memberikan dukungan. Ada beberapa tanda perilaku self-harm yang perlu diperhatikan, meliputi luka atau bekas luka yang tidak bisa dijelaskan. Penggunaan pakaian panjang di cuaca panas untuk menutupi luka. Isolasi sosial, perubahan mood yang ekstrim, dan perilaku menarik diri dari aktivitas yang biasa mereka nikmati. Para remaja biasanya melakukan self-harm ketika mereka sudah merasa sangat tertekan dan tidak punya cara lain untuk mengatasi perasaan mereka. Namun, dengan bantuan teman, keluarga, dan terapis, perilaku self-harm ini bisa kita upayakan untuk berhenti dan menemukan cara-cara yang lebih sehat untuk mengelola emosi para pelaku self-harm. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan perilaku self-harm adalah mungkin dengan dukungan yang tepat. Penting untuk mencari bantuan profesional dan tidak merasa malu atau takut untuk berbicara tentang masalah ini. Jika kita mencurigai seseorang melakukan self-harm, langkah pertama yang harus diambil adalah berbicara dengan mereka secara terbuka dan juga penuh kasih sayang. Jangan menghakimi atau membuat mereka merasa bersalah. Dengarkan dengan empati dan cobalah memahami apa yang mereka rasakan. Selain itu, dorong mereka untuk mencari bantuan profesional, seperti terapis atau konselor yang terlatih, yang dapat membantu mereka menemukan cara yang lebih sehat untuk mengatasi perasaan mereka. Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting untuk proses pemulihan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan stigma
terkait perilaku self-harm dan juga kesehatan mental. Pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah dan di rumah sangat penting untuk membantu remaja memahami bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa ada bantuan yang tersedia. Menghilangkan stigma ini bisa membuat mereka lebih nyaman untuk mencari bantuan. Karena sebagai masyarakat, kita semua itu berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Karena para remaja inilah yang nantinya akan meneruskan visi dan misi di kampung kita. Jadi remaja ini merupakan golongan-golongan yang harusnya itu kita lindungi karena mereka lah yang nantinya akan meneruskan perjuangan kita demi menciptakan masyarakat yang harmonis di mana terciptanya keselarasan dan keseimbangan. Sehingga para pelaku self-harm ini akan merasa diterima. Mereka akan merasa diapresiasi segala bentuk tindakannya di dalam masyarakat. Nah, hal tersebut akan membuat mereka merasa ingin berkontribusi secara positif dan secara tidak langsung mungkin akan menghilangkan kebiasaan mereka untuk menyakiti diri mereka sendiri ketika mereka sedang mempunyai beban pikiran, stres, ataupun permasalahan yang tidak bisa mereka ceritakan kepada orang lain. Jadi, mari kita semua berkomitmen untuk mendengarkan, memahami, dan mendukung mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mungkin sekian saja video dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya minta maaf kalau pertemuan kali ini kita membahas hal-hal yang sedikit sensitif dan mungkin tidak enak didengar untuk sebagian orang. Saya sarankan kalian bijak dalam menyikapi video ini karena tujuan saya membuat video ini adalah untuk pembelajaran kita semua tentang fenomena-fenomena seperti self-harm yang mungkin terdengar sangat aneh karena melukai diri sendiri, tetapi itu adalah fenomena yang marak terjadi terutama di kalangan remaja. Jadi saya akhiri video kali ini. Saya harap kalian menyukai video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!